Di balik gemuruh mesin yang membelah malam, tersimpan cerita-cerita yang tak pernah terdengar. Cerita tentang pengorbanan, tentang hidup yang dijalani dalam kesendirian, dan tentang waktu yang tak pernah kembali. Ini adalah kisah seorang sopir truk. Kisah yang bukan hanya tentang perjalanan di jalan, tapi juga perjalanan hati menuju akhir kehidupan dan penyesalan yang tak bisa dihindari. Setiap kali mesin menyala, itu tandanya sebuah perpisahan dimulai. 1 pekan, 2 pekan, kadang sampai sebulan, anak-anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Ketika anak belajar bicara, berjalan, tersenyum, semua hanya terdengar dari cerita istri. Tak ada pelukan, tak ada tawa bersama. Dan ketika akhirnya pulang, waktu telah mencuri semuanya. Yang tertinggal hanyalah foto-foto dan kenangan yang tidak pernah tercipta. Yang saya ingat hanya jalanan, tapi wajah anak saya waktu kecil samar. Penyesalan ini datang terlambat, karena waktu yang hilang tidak bisa dibeli kembali. Dan anak-anak tumbuh tanpa tahu seperti apa rasanya memiliki ayah yang benar-benar hadir. Truk tidak mengenal hari libur. Tubuh dipaksa terus bergerak, makan seadanya, tidur hanya sebentar. Sakit, ditahan, tidak sempat ke dokter, karena muatan harus sampai tepat waktu. Hari demi hari, tubuh terus diminta bekerja, sampai akhirnya jatuh. Sakit datang tiba-tiba, tanpa permisi. Baru terasa bahwa badan ini bukan mesin. Tubuh yang dulu kuat, kini hanya bisa tergolek lemah. Dulu saya pikir, saya bisa tahan semua. Tapi ternyata tubuh juga bisa menyerah. Dan saat itu terjadi, baru disadari bahwa uang yang dicari siang malam tak bisa membeli kembali kesehatan yang hilang. Ada banyak orang yang disakiti. Kadang dengan ucapan, kadang karena terlalu sibuk dan tidak pernah benar-benar hadir. Tapi karena gengsi, kata maaf sulit terucap. Waktu berjalan, hubungan menjadi renggang. Lalu, ketika penyakit datang dan waktu terasa semakin sempit, barulah keinginan itu muncul untuk meminta maaf, untuk memeluk orang-orang yang dulu pernah disakiti. Kenapa saya tidak mengucapkan maaf saat masih kuat berdiri? Sekarang, saya hanya bisa menangis dalam diam. Dan sayangnya, tidak semua orang masih ada untuk dimaafkan. Tidak semua luka bisa diperbaiki dengan waktu yang tersisa. Uang datang, tapi langsung habis. Hari ini cukup, besok bisa dicari lagi. Tapi hari demi hari, usia makin bertambah. Dan saat tenaga mulai menurun, baru terasa bahwa tidak ada yang tersisa. Tidak punya rumah, tidak ada tabungan, tidak ada persiapan untuk hari tua. Hanya ada tubuh lemah dan pikiran penuh sesal. Saya kira saya masih punya banyak waktu. Ternyata, waktu itu berjalan lebih cepat dari yang saya sadari. Dan hari tua yang seharusnya menjadi masa istirahat, justru jadi masa paling berat dalam hidup. Nanti saja, katanya. Kalau sudah tua, saya akan mulai ibadah. Kalau sudah mapan, saya akan lebih sering bersedekah. Tapi hari tua datang lebih cepat. Badan tak lagi kuat. Waktu ibadah sering terlewat. Amal kebaikan belum sempat dilakukan. Dan sekarang, saat tubuh hanya bisa duduk lemah, lidah gemetar mengucap doa. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa saya selalu menunda? Kenapa saya pikir saya masih punya banyak waktu? Tak ada jaminan esok masih ada. Dan tak ada yang tahu kapan panggilan terakhir itu datang. 5 penyesalan ini adalah cermin. Cermin untuk siapa saja yang masih diberi waktu. Masih sempat memeluk anak. Masih bisa menjaga tubuh. Masih ada orang yang bisa dimaafkan dan dimintai maaf. Masih ada rezeki yang bisa disisihkan. Masih ada waktu untuk berbuat baik. Jangan tunggu ajal datang, baru sadar apa yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa baik kita menjalani hidup itu. Mulailah hari ini.
Karena hari esok belum tentu milik kita. Dan hidup yang tidak menyisakan penyesalan adalah hidup yang pantas untuk dikenang. 5 penyesalan ini adalah cermin. Cermin untuk siapa saja yang masih diberi waktu, masih sempat memeluk anak, masih bisa menjaga tubuh, masih ada orang yang bisa dimaafkan dan dimintai maaf, masih ada rezeki yang bisa disisihkan, masih ada waktu untuk berbuat baik. Jangan tunggu ajal datang baru sadar apa yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa baik kita menjalani hidup itu. Mulailah hari ini, karena hari esok belum tentu milik kita. Dan hidup yang tidak menyisakan penyesalan adalah hidup yang pantas untuk dikenang.